Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya di minggu pagi hari ini? Ada sukacita bagi adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua ada sukacita dan kita dipertemukan kembali dalam ibadah Persekutuan Taruna Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Dan adik-adik juga senantiasa Tuhan berikan kesehatan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengucapkan yel-yel berkat PT Bukit Sion yang pasti tentunya adik-adik masih ingat, dan kita sama-sama mengucapkannya dengan penuh semangat ya. Oke? Apa kabar Taruna Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Nah, kita akan menyanyikan Mars Berkat PT. Kita semua berdiri. Kakak harapkan semua menyanyi dengan semangat. Hai Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristus Maha Penolong sejati, Taruna Harapan Negeri. Adik-adik, kita tetap berdiri untuk membuat lebih semangat lagi, lebih hidup lagi persekutuan kita. Kakak mengajak kembali untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dalamku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan membuka ibadah kita ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, minggu pagi hari ini
Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur malam hari. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan jugalah yang memberikan kami nafas kehidupan, tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan di minggu pagi hari ini, tanggal 9 Januari 2022, kami mau Tuhan boleh hadir di dalam ibadah persekutuan kami ini. Tuhan boleh memberkati kami, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, di mana nantinya kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Teristimewa juga Tuhan berkati pelayan firman, dalam hal ini Kak Desi Lembong yang akan menyampaikan firman, kabar kebenaran yang berasal daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa, berkati kami semua. Dan bagi teman-teman kami juga yang mungkin pada saat ini adik-adik yang masih lemah tubuh karena kondisi yang sakit, Tuhan juga boleh jamah, sembuhkan, pulihkan. Dan biarlah mereka juga boleh mengikutinya nanti di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami sehingga kami layak untuk beribadah di minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebelum nanti kita akan mendengarkan serta membaca firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik kembali untuk memuji Tuhan dengan lagu berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari yang indah ini kembali kami boleh datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuat-kuasai Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Dan Tuhan, berkati firman-Mu ini bagi hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkannya Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat daripada-Mu, agar setiap apa yang hamba perkatakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Anak Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun
di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak doakan semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat untuk datang beribadah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul Melangkah Bersama Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kitab Bilangan digolongkan dalam kitab Pentateuk atau kitab 5 bagian, atau disebut tradisi Yahudi sebagai Torah, yang artinya adalah ajaran. Dalam tradisi Protestan, kitab-kitab Pentateuk ini disebut kitab dari Musa dan hukum. Disebut hukum karena berdasarkan bahasa Ibrani, Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yaitu nomos, dalam terjemahan bahasa Yunani kuno atau Perjanjian Lama. Dalam tradisi Yahudi, kitab Bilangan disebut Bemidbar atau di padang gurun karena berkaitan dengan kata-kata pendahuluan. Sedangkan dalam tradisi Yunani dan Latin pada umumnya mencerminkan isi dari tiap kitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Pentateuk disebut sebagai karya sejarah suci karena menceritakan sejarah keselamatan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Secara tidak langsung dapat dimengerti bahwa dalam kitab-kitab inilah bisa diketahui bagaimana bangsa Israel bisa muncul sebagai suatu bangsa yang dipimpin oleh raja-rajanya. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa kitab Pentateuk ini disusun tidak sekali jadi, namun ditulis oleh banyak pengarang. Proses dan tahapan yang menggambarkan pergumulan Israel dengan identitasnya. Gambaran karya sejarah suci ini ialah sebuah narasi iman bangsa Israel yang bercerita tentang keterlibatan Tuhan dalam sejarah kehidupan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab Bilangan menceritakan tentang jumlah orang-orang Israel yang berada dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan di padang gurun inilah bangsa Israel menata diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam perjalanan di padang gurun ini juga ditunjukkan sifat bangsa Israel yang suka memberontak dan suka mengeluh kepada Tuhan.
Perjalanan di padang gurun yang lama dan sukar membuat mereka mempertanyakan apa maksud Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Mengapa mereka berjalan di padang gurun? Walaupun demikian, pada akhirnya mereka akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu saat ada 2 orang penjual sepatu diutus pergi ke daerah terpencil. Daerah tersebut sangat terpencil, hingga tidak ada seorang pun yang memakai sepatu. Melihat kondisi itu, penjual pertama pun patah semangat. Dalam hatinya ia berpikir, orang-orang di daerah ini saja tidak pernah pakai sepatu. Bagaimana mungkin saya bisa menjual sepatu kepada mereka? Sebaliknya, penjual kedua justru bersemangat karena pikirnya semua orang di sini belum ada yang memakai sepatu. Berarti peluang besar bagi saya untuk bisa menjual sepatu kepada mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kedua penjual tersebut sebenarnya menghadapi kondisi yang sama. Akan tetapi sudut pandang mereka berbeda. Penjual pertama melihat dari sudut pandang negatif dan mengakibatkan ia menyerah sebelum berusaha. Sedangkan penjual kedua melihat dari sudut pandang positif dan melihat setiap permasalahan sebagai peluang untuk dapat maju. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga halnya dengan apa yang dialami oleh para pengintai bangsa Israel. Sebelumnya, Tuhan telah memerintahkan Musa untuk mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. 1 orang dari masing-masing suku Israel. Setelah 40 hari lamanya mengintai tanah Kanaan, mereka kembali dengan membawa hasil bumi yang luar biasa. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 13 ayat 26. Seharusnya para pengintai tersebut melihat dari sudut pandang positif, yaitu melihat tanah yang subur dan makmur yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi 10 dari 12 pengintai tersebut justru lebih melihat dari sudut pandang negatif, yaitu bahwa penduduk Kanaan sangat kuat dan sangat susah dikalahkan, sehingga bangsa Israel pun menjadi takut dan kehilangan semangat mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosua dan Kaleb juga mengintai bersama-sama dengan 10 pengintai yang lain. Akan tetapi mereka berdua melihat dari sudut pandang positif yang berbeda dengan 10 orang lainnya. Kita bisa baca dalam Bilangan 14 ayat 6. Yosua dan Kaleb mengakui bahwa memang para penduduk Kanaan sangat kuat dengan kota-kotanya yang berkubu dan persenjataan yang hebat. Tetapi Yosua dan Kaleb lebih melihat kondisi tanah Kanaan yang luar biasa baik. Dan mengingat janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb tahu bahwa janji Tuhan itu pasti berlaku. Walaupun secara manusia rasa-rasanya mustahil bangsa Israel mampu mengalahkan para penduduk tanah Kanaan. Tetapi iman Yosua dan Kaleb sungguh luar biasa, karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepada bangsa Israel. Jika bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan dan memberontak kepada Tuhan, maka pasti bangsa Israel akan mampu mengalahkan para penduduk di tanah Kanaan. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti menyertai bangsa Israel. Sementara dewa-dewa yang disembah para penduduk Kanaan tentu tidak ada bandingnya dibanding dengan Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang seharusnya bangsa Israel dapat melihat dari sudut pandang seperti Yosua dan Kaleb. Jika kita membaca kisah bangsa Israel, mulai dari 10 tula yang terjadi di Mesir, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, semua mujizat yang terjadi dari mulai terbelahnya air Laut Merah, Tuhan menyediakan air dan makanan bagi bangsa Israel, yaitu mana selama di padang gurun, serta mujizat-mujizat lainnya hingga ke kisah dalam Bilangan 14 ini, maka seharusnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk takut dan ragu. Karena sudah berkali-kali Tuhan membuat mujizat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sangatlah menakutkan. Semua orang yang sudah melihat mujizat Tuhan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Bahkan Musa, Harun, dan Miriam pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus mengembara selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Barulah mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan adik-adik, saat itu bangsa Israel sudah ada di perbatasan dengan tanah Kanaan, dan tinggal beberapa hari lagi mereka sudah bisa masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Akan tetapi adik-adik, karena sikap mereka yang lebih melihat masalah daripada janji Tuhan dan bersungut-sungut, maka Tuhan membiarkan mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal jika saat itu bangsa Israel tidak bersungut-sungut, mungkin mereka sudah bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Waktu selama 1 generasi hilang sia-sia di padang gurun hanya karena ketidaktaatan bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sedangkan Yosua dan Kaleb mendapat kasih Tuhan, sehingga hanya mereka berdua lah yang dapat masuk ke dalam tanah Kanaan di antara orang-orang seangkatannya. Yosua bahkan menjadi penerus Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dan Kaleb pun mendapatkan daerah Hebron khusus bagi Kaleb dan keturunannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melihat sikap mereka tersebut, maka Musa dan Harun sujud sampai sujud di depan semua jemaat Israel, berbeda dengan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda untuk menunjukkan kesedihannya. Mereka merasa sedih karena melihat sikap bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Kanaan adalah tanah yang subur serta berlimpah susu dan madunya. Kedua orang ini yakin bahwa Tuhan sedang menyertai umatnya. Jadi bangsa Israel tidak perlu takut terhadap bangsa-bangsa itu. Namun demikian, bangsa Israel justru marah mendengar pernyataan Yosua dan Kaleb, bahkan ingin melempari mereka dengan batu. Tidak disangka adik-adik, kemudian Tuhan menampakkan kemuliaannya di kemah pertemuan. Dengan demikian, pernyataan Yosua dan Kaleb benar adanya, bahwa Tuhan ada bersama umatnya, yaitu bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat memasuki tahun yang baru ini, banyak orang merasa khawatir, cemas akan apa yang akan terjadi di depan pandemi belum mereda saat ini, dan kerusakan akan akibat pandemi harus segera diperbaiki. Keadaan ini membuat banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Kondisi hidup yang sulit ini juga menimbulkan masalah-masalah kehidupan yang datang silih berganti. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yakin bahwa Tuhan menyertai umatnya dalam berbagai situasi kehidupan yang dihadapi. Tuhan menyertai bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita menjalani kehidupan ini, tahun ini sampai di masa depan.
Iman percaya kita itu bukan hanya sekedar pernyataan di mulut dan hati, tapi melainkan terus harus dinyatakan dalam kehidupan yang benar-benar menaati perintah-perintah Tuhan pada segala situasi serta kondisi apapun. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi anak-anaknya yang mau taat kepada Tuhan dan lebih melihat janji-janji Tuhan daripada setiap masalah yang ada. Pilihan ada pada kita, mau melihat secara positif atau melihat lebih secara negatif. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pandanglah Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita dan dari apapun juga. Demikianlah renungan firman kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk bersyukur, berterima kasih, dan diberi kesehatan dan kekuatan yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman, keluarga, dan juga orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami. Dan majelis dari sektor 1 sampai 11, karyawan kantor, kealayan, dan semua pelekat yang ada di GPIB Bukit Sion. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim, piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa, dengarkanlah seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik tulis nama adik-adik, terus kemudian sektor berapa, dan persembahan Persekutuan Taruna. Ya. Jangan lupa ditulis yang seperti kakak garis pesan, baik nama maupun sektor maupun persembahannya ditulis persembahan Persekutuan Taruna. Dan kemudian persembahan tersebut adik-adik boleh memberikan kepada majelis di sektornya adik-adik tentunya. Kemudian kalaupun adik-adik tidak bisa memberikannya kepada majelis sektor, adik-adik bisa menitipkan kepada ya papa atau mama adik-adik ya, untuk disetorkan ke kantor gereja.
pasti adik-adik sudah paham masuk dari Kak Kris ya. Ya, terima kasih atas persembahan yang adik-adik sudah berikan. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah tadi kita sudah memberikan persembahan dan tibalah saatnya kita untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami pada saat ini sudah Tuhan Yesus pimpin di dalam ibadah kami, di mana kami sudah boleh mendengarkan sabda firman-Mu, firman-Mu yang selalu senantiasa mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kehidupan kami boleh Tuhan pimpin, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, dan kami juga senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah firman yang sudah kami boleh baca dan renungkan ya Tuhan akan firman di minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan kalau tadi juga kami sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna untuk dalam setiap kegiatan pelayanan ya Tuhan, dan tidak lain untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan dengar dan sambut doa kami dari dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 9 Januari tahun 2022. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam Warta Pelkat kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mewakili pengurus menyampaikan terima kasih kepada Kak Lembong untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Desi di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga tentunya di dalam pelayanan Kak Desi di Pelkat PT. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Kak Kris yang sudah boleh menjadi liturgos di dalam ibadah hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya dan kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Kris di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Kris di Pelkat PT. Dan selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan proses perekaman ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya pelayanan kalian. Dan adik-adik, untuk ibadah minggu depan pada tanggal 16 Januari tahun 2022 kita akan beribadah seperti ini lagi secara online. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk kita mengikuti ibadah PT. Dan karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, kakak-kakak tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan kepada adik-adik untuk tetap menjalankan prokes dimanapun kita beraktivitas dan berada. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terpenting yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah Warta Pelkat PT yang boleh Kanela sampaikan pada ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama, dan kakak minta kita untuk bangkit berdiri. Badai topan dunia.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih di mana pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah menuntun kami untuk dapat memberitakan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami untuk kami boleh memahami, mengerti arti dari firman-Mu ini ya Bapa. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang selalu berimankan kepadamu, yang selalu berharap, bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan, dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ibadah kami ini boleh berakhir dengan pertolongan daripadamu. Inilah kami ya Tuhan, dan adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan